Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Indra Setiawan. Kali ini saya akan menjelaskan hasil rangkuman saya yang berjudul Dinamika Politik Islam dan Manajemen Kepemimpinan Muhammadiyah. Nah, siapa yang pernah mendengar nama Neo Chan Chung? Dia adalah seorang yang beragama Konghucu. Dia masuk agama Islam karena rasa penasaran yang besar akibat kehilangan dari keluarganya. Akhirnya, dan larangan itu, dia bertekad mencari informasi mengenai agama Islam dari sumbernya langsung, yaitu Al-Quran dan hadis. Dari sana dia tertarik dengan kepribadian Nabi kita Muhammad SAW, dan dia pun akhirnya memutuskan masuk Islam dan namanya berubah menjadi Dr. Syafi'i Antonio. Dan karena dia inilah ekonomi syariah berjalan di Indonesia, dan pelopor bank syariah ini muncul karena Dr. Syafi'i Antonio. Dan dia pun mengarang bukunya yang berjudul Muhammad SAW, The Super Leader. Salah satu tokoh Hindu yang paling disegani yaitu Mahatma Gandhi. Beliau menangis setelah membaca buku riwayat dan sejarah Nabi Muhammad SAW. Beliau merasa setelah membaca buku tersebut, ia merasa tidak bisa menemukan buku mana lagi yang bisa dibaca. Orang Amerika juga memiliki penelitian bahwa dari 100 tokoh dunia, yang paling penting nomor 1 adalah Nabi kita Muhammad SAW. Penelitian ini dilakukan selama 28 tahun oleh Profesor Michael Hart, guru besar himpunan fisika dan astronomi sejarah. Astronomi Sejarah Hukum Tata Negara. Tahun 1932 ia meneliti dan kemudian diterbitkan buku ini pada tahun 1978. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi Muhammad ditempatkan oleh 3 tokoh tersebut, terutama pada 100 dari orang yang paling berpengaruh? Alasannya karena Nabi Muhammad mempengaruhi tanpa pemaksaan, tanpa harta. Nabi Muhammad hanya menggunakan uswah hasanah, perilaku dan contoh. Sebelum Nabi Muhammad lahir dari Arab, mengalami zaman jahiliyah, dan setelah Nabi lahir di Arab, mengalami perubahan yang besar. Ini adalah alasan Nabi Muhammad merupakan seorang pemimpin yang tidak ada tanding, dan beliau dijadikan panutan serta dijadikan menjadi salah satu orang yang berpengaruh di dunia. Saat Nabi memimpin kepemimpinan, beliau dapat merekatkan setelah beliau wafat banyak sekali orang-orang yang ingin menggantikan posisi beliau. Sampai hal katakan sejarah menuliskan bahwa Nabi Muhammad baru dikuburkan 3 hari kemudian setelah beliau wafat. Akhirnya Abu Bakar lah yang terpilih. Itu pun tidak mudah berada perang lagi karena perbedaan pendapat. Dan setelah Abu Bakar wafat, diwasiatkan ke Umar dengan berdiskusi. Dengan melihat itu semua, kita melihat bagaimana kalau kepemimpinan itu tidak penting, kenapa jasad Nabi baru dimakamkan setelah 3 hari beliau meninggal? Berarti pemimpin itu paling penting, dan banyak dalil yang menyatakan bahwa kepemimpinan itu penting. Sekian hasil rangkuman saya ya. Yang cermati, jika ada kata yang salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.